Salam dan bahagia. Kami berdua adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Jebi Jelila Bako, Sarjana Pendidikan. Saya Tifoni Magdel Oktaviasina, Sarjana Pendidikan. Kami berdua berasal dari UPTD SD Negeri Ngai. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bu Jebi. Saya sehat Ibu, saya berharap bisa Ibu seperti saya selalu. Baik Ibu, jadi sebentar Ibu akan melakukan coaching bersama dengan coaching ya. Jadi sebelum melakukan coaching ada sedikit yang perlu saya bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Boleh Ibu? Boleh. Ya baik, jadi pada saat coaching saya akan mengamati dan apakah sudah sesuai dengan Ibu penilaian coaching atau tidak. Ya. Penilaiannya itu adalah apakah sudah sesuai dengan ahli kita. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Ya. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh coach dan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan prinsip coaching, yang ingin saya kembangkan adalah sesuai dengan Alur Tirta, yaitu ada 3 prinsip utama, yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si kunci. Ya, baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi ya yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, yaitu yang tinggi, dan masih ada 2 lagi ya Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan? Ibu, terima kasih. Dari ketiga kompetensi yang bisa kembangkan, khususnya untuk kegiatan hari ini adalah spesifik yang sebenarnya itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si kunci ini dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, baik Ibu, ada 2 ya Ibu dalam Ibu mengembangkan kompetensi pada coaching sebentar nanti, yaitu pengadilan dulu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik Ibu, jadi satu pertanyaan dari Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu. Ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu yang pertama yang tadi sudah bicarakan, si kunci dapat menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi dan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan atau dia dapat mengetahui langkah-langkah dalam dia mewujudkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Intinya berarti bahwa indikator tercapaiannya adalah si kunci dapat menemukan solusi atau jalan keluar dan dari langkah-langkah dari permasalahan yang si kunci hadapi. Itu jadi mungkin kita punya perbincangan observasi sampai di sini dulu. Selamat melakukan coaching. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak Jen. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Aman, sehat. Iya. Cuman baru sakit saya. Oh iya. Baik Pak Jack, siap kita akan melakukan coaching hari ini Pak Jack. Iya Ibu. Baik, mungkin Ibu Bapak bisa memberikan ada masalah
masalah apa yang Bapak bisa sampaikan kepada saya untuk kita sama-sama Iya. berbincang? Siap Ibu. Sambil kita duduk, kita sharing lah beberapa hal tentang kendala di kelas, di samping kelas. Kebetulan memasuki semester baru kemarin, atau anak-anak naik kelas. Beberapa kendala yang saya temukan setelah saya lakukan asesmen diagnostik kepada saya punya anak-anak di kelas. Beberapa kendala yang saya temukan yaitu yang menurut saya ya cukup menonjol, yaitu tentang membaca pemahaman. Jadi anak-anak ada beberapa orang itu yang memang mereka sulit untuk paham isi wacana teks atau beberapa cerita lah. Jadi mereka mencerna informasi itu bukan mereka susah, tapi mereka kayak sepertinya kalau disuruh menjelaskan ulang itu mereka tidak bisa menceritakan kembali. Artinya mungkin mereka kurang paham tentang isi cerita atau wacana yang diberikan. Oh iya. Jadi masalah yang Pak Jack ingin kita bicarakan di sini adalah bahwa di kelas Bapak anak-anak kesulitan untuk memahami bacaan. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa mereka sulit untuk memahami bacaan? Apa yang bisa Bapak ambil kesimpulan bahwa mereka sulit memahami bacaan? Iya, karena Ibu berapa minggu ini kita bergelut di bacaan tentang teks, misalnya kayak kan menjelang asesmen untuk nanti bulan November ini. Kita lagi bercoba untuk belajar, maksudnya kita belajar latihan soal. Jadi kebetulan saya coba kasih beberapa soal literasi, tapi untuk mereka paham isi bacaan itu masih kurang, saya rasa masih kurang. Oh iya, baik Bapak. Bapak mengambil kesimpulan mereka tidak bisa memahami isi bacaan itu karena waktu diajukan pertanyaan itu mereka tidak bisa, dan waktu memberikan soal khususnya untuk asesmen ini, karena kita tahu bahwa asesmen itu berdasarkan soal cerita, mereka tidak memahami. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan di saat Bapak menemui masalah itu? Apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mencari solusi, untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini? Apa yang pernah Bapak lakukan? Untuk yang coba saya lakukan Ibu, berapa hari setelah kita latihan, saya coba ternyata ada beberapa siswa yang mereka memang sulit untuk paham ini isi bacaan, misalnya soal yang kita berikan, mereka sulit paham. Jadi saya coba kasih sebuah kayak rumus begitu, kayak kita belajar teks, kita baca teks, kita baca wacana, terus saya kasih tahu mereka, coba kita buat sebuah pertanyaan dari ini wacana, misalnya apa kejadian dalam sebuah wacana atau tokoh atau hal apa saja ya dalam itu wacana. Jadi kita mesti coba-coba untuk latihan ini, jadi mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih baik. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari perbincangan ini adalah Bapak menemukan masalah bahwa anak-anak tidak bisa kesulitan dalam membaca pemahaman. Yang pertama, Bapak telah melakukan tes diagnostik sehingga menemukan bahwa mereka tidak bisa mengerti atau kurang dalam memahami. Yang kedua, dalam memberikan wacana-wacana itu Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ternyata mereka hanya sekedar untuk membaca lancar, tetapi tidak memahami karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kira-kira Bapak, karena pertanyaan-pertanyaan itu ternyata mereka tidak bisa menjawab padahal pertanyaan itu sesuai dengan wacana yang ada. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira Bapak pikirkan supaya mereka dalam proses selanjutnya mereka lebih memahami bacaan yang ada dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, itu
apa yang bisa Bapak lakukan sehingga mereka dapat menjawab, memahami bacaan yang ada? Ya, baik Ibu. Jadi saya rasa kita dengan anak kita berproses. Jadi saya coba kasih latihan itu. Mudah-mudahan di asesmen ini kan rata-rata anak memang di kelas mereka sudah lancar membaca. Cuman untuk tingkatan membaca pemahaman ini mereka belum terlalu mahir. Karena bisa ada berapa orang, 3 orang itu yang mereka saya rasa masih kurang, karena saya rasa kalau kita kurangnya di membaca pemahaman agak susah, karena di asesmen itu lumayan soalnya banyak sekali. Jadi dari literasi membaca, literasi berhitung juga semuanya membaca, jadi mereka harus paham. Jadi saya kasih rumus itu, mudah-mudahan kita biasakan dulu. Saya rasa kita biasakan dulu. Jadi menurut saya apakah itu mungkin sedikit punya efek, tapi mudah-mudahan dengan terus berlatih sampai bulan November mereka sudah lumayan untuk bisa paham. Tapi saya punya usahanya untuk perbanyak soal, mereka berlatih banyak wacana. Ya, baik Bapak. Di dalam mereka literasi ini level 1 sampai level 10, jelas level 10 ada anak yang sudah mengerti atau memahami wacana sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan. Antara level 1 sampai level 10, anak-anak yang tidak memahami wacana sehingga mereka tidak mampu menjawab pertanyaan itu, mereka ada di level yang berapa? Kalau untuk yang 3 orang, saya rasa mereka untuk beberapa cerita sederhana mungkin mereka masih bisa kayak menceritakan kembali yang mereka ada di level yang enak. Tapi mungkin teks-teks yang lebih spesifik, yang lebih rumit kayak deskripsi lah apa, mungkin mereka masih di skala 6 ya, 1 sampai 10 di skala 6 ya. Mungkin mudah-mudahan terus berlatih 3 orang ini bisa lebih baik ya. Bapak rencananya dari 3 orang yang ada di level 6 ini, Bapak mau mereka masuk ke level yang berapa? Saya rasa untuk semua ya kita Mengejar mereka ya harus semua bisa ya sampai skala 10 lah ya, jadi supaya mereka bisa sama-sama, karena kalau mereka semua paham berarti ya kita tidak susah-susah untuk bantu mereka dalam mencerna soal atau latihan. Kalau kita kasih soal mereka sudah paham, gampang arahkan saja. Baik Bapak, berarti menjadi PR untuk Bapak bisa mencapai level ke-10 ini supaya sama-sama bersaing dengan anak yang lain. Nah, untuk bisa ada di dalam level 10 dan level 6 sampai level 10, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai itu Bapak? Ya, jadi yang saya lakukan, saya rasa saya terus membantu anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk mereka belajar, perbanyak latihan. Saya juga mungkin butuh teman-teman guru untuk bisa bantu anak yang macam guru-guru kelas, guru mata pelajaran, teman-teman sejarah dari kelas yang lain bisa membantu. Baik Bapak, jadi ternyata Bapak sudah menemukan solusi dari masalah yang Bapak alami, yaitu bahwa di masalahnya anak-anak di kelas, terus di kelas 5 ini banyak yang belum masuk dalam level memahami, membaca pemahaman. Mereka hanya berpatokan pada membaca-baca, sehingga giliran untuk menjawab pertanyaan mereka tidak bisa, dan akhirnya nanti takutnya berakibat pada kegiatan asesmen pada bulan November nanti. Dan solusinya adalah Bapak akan memberikan latihan, perbanyak mereka memiliki latihan dengan bacaan yang lebih berat lagi, atau dengan lebih bukan hanya bacaan yang biasa tapi bacaan pemahaman itu, sehingga dari banyak latihan itu mereka akan lebih paham, bisa jika ada pertanyaan mereka bisa menjawab dengan baik. Berarti jawaban dari pertanyaan itu sudah Bapak temukan sendiri. Dan sama saya ada pertanyaan sedikit Bapak, kira-kira karena Bapak sudah menemukan jalan keluar, rencana jangka panjangnya apa? Apakah akan Bapak perlu bantuan dengan teman-teman atau bisa jalan sendiri atau bagaimana? Saya rasa untuk anak-anak kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita semua di satu
unit, satu tempat kerja, pasti kita sama-sama bergandengan tangan untuk membantu anak-anak. Ya, jadi jangka panjangnya pasti kita kepengen anak-anak semua belajar lebih baik, mereka paham setiap materi pelajaran yang kita berikan, memahami setiap bacaan, itu penting juga untuk mereka ke depan. Itu saja. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri, bagaimana perasaan Bapak setelah kita ada dalam perbincangan, percakapan, coaching hari ini? Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, jadi Ibu, saya rasa seperti ini kita bagus untuk kita saling sharing tentang kendala-kendala di kelas, anak-anak, kesulitan-kesulitan belajar anak-anak, kita sharing begini bagus. Jadi bisa jadi bahan belajar untuk kita sama-sama, untuk teman-teman guru lain juga. Ya, jadi ini sangat bagus, saya senang juga. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, jadi intinya Bapak merasa senang dengan pembelajaran kita. Baik, karena memang tujuan coaching adalah bukan si coach memberikan jalan keluar, tapi bagaimana si coach bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa mengajukan pertanyaan, dan si coach sendiri yang menemukan jalan jawaban dari pertanyaan masalah yang dialami. Ya. Baik Bapak, ini menjadi sukacita juga buat saya karena kehadiran saya ini tidak sia-sia, pertemuan kita siang ini tidak sia-sia, dan saya berharap pada kesempatan berikutnya jika Bapak menemukan masalah-masalah dalam kelas atau mungkin hal lain, bisa jadikan saya sebagai tempat untuk bercerita, dan ini menjadi pengalaman untuk kita dapat menemukan masalah, karena saya jamin menemukan jalan keluar dari masalah, karena saya jamin bahwa perbicaraan kita ini menjadi rahasia kita berdua. Ya. Terima kasih Pak C karena sudah memberikan kesempatan saya untuk membantu Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Jiwi. Ya, bagaimana perasaan atau hasil coaching tadi? Apakah sudah berjalan sesuai dengan jalurnya atau belum? Ya, baik Ibu, perasaan saya setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa senang karena ternyata saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, saya mengidentifikasi masalah, saya menanyakan rencana aksi atau kegiatan jangka panjang, dan yang terakhir saya menanyakan tanggung jawab, sehingga kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan baik. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini, si coach bisa memberikan mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Ibu Irfan, jadi tadi yang sudah Ibu lakukan, tadi saya perhatikan tadi dalam coaching tadi, Ibu bersama coach, bersama dengan coaching, bahwa sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan dan identifikasi masalah, rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan juga Ibu telah menemukan rasa tanggung jawab kepada si coach untuk melakukan atau melaksanakan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, dan juga saya melihat dalam pengamatan saya juga bahwa Ibu sudah melakukan atau melaksanakan kehadiran penuh, dan juga telah mendengar dengan aktif dan memberikan. Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mengumpan, merespon atau cepat menemukan solusi daripada permasalahan yang dia hadapi. Dan betul sekali, sangat bagus sekali antara coaching antara Ibu atau coaching dengan si coaching, sehingga sudah ada titik terang antar permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya Ibu terkait dengan pengamatan saya itu adalah kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan hari ini? Ya Ibu, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Ibu, kompetensi apa yang perlu saya kembangkan lagi? Saya ingin lebih memahami
alur tirta, kompetisi dengan menggunakan alur tirta, sehingga dan lebih berlatih lagi bagaimana melakukan coaching dengan yang baik, mendengar penuh, mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan, sehingga pada proses kegiatan coaching selanjutnya berikutnya saya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dari yang seperti yang saat ini. Ya, baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah lakukan beberapa hal, tapi di sini Ibu mau tingkatkan Ya, lagi tentang tingkatkan lagi alur kita, ya, supaya dalam observasi selanjutnya sudah ada peningkatan ya. Ya, semangat selalu, Ya, tidak perlu tidak perlu lemah atau merasa sepertinya kok begini dan begitu ya. Tetap semangat untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan murid-murid kita ya. Terima kasih. Baik Ibu, jadi terkait dengan observasi kita hari ini, saya sudah lihat bahwa hasil coachingnya sudah berjalan dengan baik. Mungkin ini saja yang kita perlu lakukan pada pasca observasi. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Jebi. Selamat siang Ibu Ivo. Apa kabar Ibu Jebi hari ini? Wah, sangat luar biasa Ibu. Ibu siap untuk melakukan coaching sebentar? Siap Ibu. Ya. Baik Ibu, sebelum Ibu ada dalam perbincangan dengan coaching, kita ada dalam observasi. Di sini sebentar Ibu saya akan bertindak sebagai observer, di mana saya akan menilai bagaimana Ibu dan Uce nanti berinteraksi. Penilaian yang pertama sesuai dengan rubrik penilaiannya adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing si Uci untuk menemukan sendiri jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dengan bagaimana Ibu pintar-pintar mendengarkan cerita untuk bisa tahu kata kunci apa yang akan Ibu jadikan itu sebagai pertanyaan. Yang berikutnya, bagaimana sebentar saya juga akan menilai bagaimana respon dari si Uci dalam menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, sehingga tadi saya bilang untuk memicu dia untuk menemukan jalan keluar. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan, jawaban yang dia berikan itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan saya mau ingatkan kembali bahwa Ibu harus disesuaikan, pertanyaan Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kontak mata, bagaimana Ibu bisa melihat si coaching menceritakannya, ada proses yang kreatif, dan juga Ibu harus memaksimalkan potensi yang ada daripada si coaching. Baik Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan pertama. Yang ingin saya tanyakan Ibu, dalam kegiatan coaching saat ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Ibu Ivon, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching sebentar nanti adalah kehadiran penuh. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Ya, baik, berarti kompetensi akan Ibu tingkatkan saat ini sesuai dengan alur tirta, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, yang pertanyaan kedua Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu tingkatkan dari ketiga kompetensi tadi? Baik, jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, tapi secara spesifik yang saya ingin kembangkan adalah ada 2 Ibu. Yang pertama adalah mendengar aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Ya, baik Ibu. Baik, untuk mengakhiri sesi pra-observasi ini, ada satu pertanyaan Ibu. Saya ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan
pengembangan yang tadi seperti itu, apa indikator ketercapaiannya? Ya, baik Ibu, jadi dalam coaching sebentar ini saya ingin si coaching menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan serta mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dari permasalahan yang si coaching hadapi. Oh iya, baik Ibu, terima kasih untuk semua jawaban dari pertanyaan saya. Saya berharap dalam kegiatan coaching sebentar semua dapat berjalan dengan baik. Ibu semangat, dan kita akan ada lagi bertemu setelah kegiatan coaching tadi dalam pasca observasi. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Jack. Siang Ibu. Apa kabarnya? Coba saya. Pak Jack, mungkin ada permasalahan apa yang ingin Pak sampaikan pada diskusi saat ini? Ya, jadi Ibu terima kasih kesempatannya kita bisa saling diskusi tentang berat kendala yang saya alami di kelas selama semester baru anak-anak naik kelas ini. Saya asesmen awal untuk saya punya anak, jadi saya dapat berat kendala yaitu yang paling menurut saya yang paling menonjol yaitu membaca pemahaman. Jadi ada beberapa siswa saya di kelas itu mereka bukan susah tapi untuk beberapa wacana atau beberapa cerita itu mereka sulit untuk mencerna. Kayak kita menceritakan kembali sebuah cerita, kita tanya, oh ini kejadiannya bagaimana, ceritanya bagaimana, mereka mungkin hanya baca lancar saja atau bagaimana, tapi untuk mencerna informasi di dalam bacaan itu untuk kita ceritakan kembali atau misalnya saya tanya mereka baru bisa menceritakan kembali gitu. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, mungkin saya tanya kepada Pak Ayu, apa tujuan akhir daripada percakapan kita kali ini atau coaching kita kali ini? Jadi saya rasa kita saling sharing. Jadi harapan saya mungkin saya dan Ibu bisa dapat solusi atau jalan keluar dari masalah yang kendala yang saya alami di kelas. Jadi mungkin saya dapat jalan keluar, kita saling sharing bisa dapat jalan keluar. Ya, berarti kajian saya berkesimpulan bahwa permasalahan yang Pak hadapi saat ini adalah anak-anak sulit dalam memecahkan permasalahan dalam kelas ketika mengikuti asesmennya. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, dari permasalahan yang sudah Pak temukan atau Pak hadapi saat ini, solusi apa yang sudah Pak lakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Jadi karena di kelas ini kebetulan kita kelas 5 ini kelas fokus untuk asesmen nasional. Jadi saya rasa untuk membaca ini sangat penting, pemahaman sangat penting. Nah, karena beberapa siswa saya mereka sulit untuk membaca pemahaman, jadi saya mencoba untuk menemukan sebuah solusi. Mungkin menurut Ibu mungkin apakah ini cocok, tapi saya rasa ini mungkin punya efek lah untuk anak-anak. Mungkin setelah saya pakai agak mereka ada beberapa orang, satu orang yang punya bisa. Ini mungkin butuh waktu karena tidak harus instan untuk jadi. Nah, yang saya coba lakukan yaitu saya kasih wacana, terus saya minta mereka untuk buat pertanyaan dari wacana. Misalnya ada wacana atau cerita atau teks deskripsi begitu. Nah, saya kasih mereka, terus nanti mereka buat pertanyaan. Jadi misalnya buat pertanyaan tentang apa isi ceritanya, mungkin kejadian di dalam cerita di mana, atau menyapa kejadian seperti ini dalam cerita. Ya. Baik Pak, dari cerita yang sudah Pak sampaikan tadi, Pak mengatakan kepada saya bahwa mereka atau anak-anak sulit untuk memahami isi bacaan. Bagaimana Pak bisa
bisa menentukan atau menilai bahwa anak-anak tidak bisa atau sulit memahami isi bacaan. Ya, karena berdasarkan asesmen, tingkatan asesmen yang saya pakai mulai dari membaca kosakata dan kata sampai paragraf dan membaca pemahaman. Sampai di membaca pemahaman, beberapa orang yang memang mereka tidak bisa untuk saya minta mereka ceritakan kembali, misalnya, coba ceritakan kembali dalam bahasa sendiri. Mereka sepertinya blank, begitu lupa, tidak tahu mau ceritakan bagaimana. Ada beberapa orang memang mereka bisa ceritakan kembali, paham isi bacaannya. Cuman beberapa orang setelah saya coba tanya-tanya juga mereka, bagaimana? Jadi mereka harus baca kembali dulu. Ya, jadi saya rasa untuk mereka pahamnya mungkin belum. Tapi untuk membaca lancar, mereka semua membaca lancar, mereka bisa baca. Tapi untuk memahami isi bacaannya yang mungkin harus kita tingkatkan. Ya, berarti saya berkesimpulan bahwa Pak menemukan atau mengetahui permasalahan anak-anak atau peserta didik Pak sulit memahami isi bacaan itu atau melalui pengelompokan atau juga melalui tes diagnostik terhadap anak-anak peserta didik sehingga Pak bisa menemukan mendapatkan masalah tersebut. Nah, dalam posisi ini Pak, saya bertanya kepada Pak, apakah kira-kira solusi apa yang dari kategori yang sudah tadi Pak sampaikan bahwa ada pengelompokan, ada bentuk tes dilakukan pada anak-anak, sehingga dari solusi apakah bisa membantu anak-anak untuk keluar daripada permasalahan tersebut? Ya, jadi itu saya mencoba kasih beberapa latihan. Saya sediakan wacana, bacaan, teks, deskripsi, berbagai jenis teks. Jadi saya minta mereka baca, kemudian saya sediakan sebuah semacam rumus lah, atau mereka mencoba untuk membuat soal berdasarkan rumus ini. Kita kenal dengan 5W Sapra, itu pelajaran mungkin kita semua sama-sama tahu, itu tentang bacaan tentang apa, ya. Jadi misalnya bacaannya tentang apa, atau deskripsinya tentang apa, bagaimana, mengapa, di mana. Terus mereka bisa buat pertanyaan dari bacaan. Jadi misalnya wacananya tentang apa, jadi rumusnya mereka pakai, kemudian nanti mereka menceritakan kembali. Jadi saya pikir apa yang mungkin bisa bermanfaat sekali untuk anak-anak, dan kita sudah coba beberapa hari ini, dan dalam 1 minggu saya coba pakai 2 hari. Jadi mereka latihan, karena untuk asesmen nanti NBK nanti kita banyak teks latihan, itu teks dalam asesmen. Jadi kita juga kebetulan ada soal, kita sudah download untuk latihan-latihan. Baik, jadi ternyata dari perbincangan kita, Raja sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan dari Raja tadi ya, bahwa lewat diskusi atau perbincangan kita saat ini, 2 pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Pak, ternyata solusi itu sudah ada pada diri Pak sendiri, Pak yang menunjukkan ide tersebut. Nah, dari persoalan atau permasalahan yang Pak hadapi itu, kalau diserahkan dari 1 sampai dengan 10, kira-kira kemampuan di antara peserta didik Pak 1 sampai 10 mereka ada pada posisi atau skala ini? Kalau untuk skala dalam yang saya alami untuk membaca pemahaman ini, 3 siswa saya memang mereka ada di skala 6. Itu memang untuk mereka paham isi sebuah cerita, sebuah deskripsi atau sebuah wacana, masih dari skala 1 sampai 10. Yang 3 orang ini ada di skala 6. Jadi kita perlu peningkatan untuk sampai 10 ini. Untuk siswa yang lain mereka sudah bagus, cuma untuk 3 orang ini mungkin harus di banyak latihan. Ya, baik Pak, jadi kalau tidak salah saya minta bahwa di antara level tadi Pak bilang 6 ya, berarti dari level itu Pak ingin supaya mereka
capai pada level yang ke-10. Nah, dari kesimpulan atau solusi yang sudah Pak dapatkan tadi, rencana jangka panjang apa yang ingin Pak lakukan? Ya, jadi Ibu, kita sekarang lagi berfokus untuk asesmen. Ya, jadi kalau asesmen kita harus kejar sampai bulan November. Tapi untuk jangka panjangnya, saya rasa anak-anak harus terus berlatih karena kemampuan harus terus kita asah. Jadi kalau kita tidak belajar pasti sesuatu yang itu pun pasti nol. Jadi kita terus banyak berlatih. Jadi kita perbanyak latihan dengan konsep yang sudah saya pakai tadi. Jadi itu harus perbanyak latihan, itu saja. Saya rasa dengan banyak latihan, banyak belajar, pasti anak-anak bisa ada peningkatan. Baik Pak, jadi artinya bahwa dalam permasalahan itu solusi Pak adalah meningkatkan latihan. Mereka sudah mereka terus berlatih dan bisa ada peningkatan dalam pemahaman dalam isi bacaan. Nah, bagaimana perasaan sebelum kita menghadiri diskusi saat ini? Bagaimana perasaan Pak dengan situasi diskusi kita pada saat ini? Ibu, jadi saya rasa saya sangat senang kita bisa sambil diskusi, sambil sharing untuk menemukan sebuah masalah, jalan keluar dari sebuah kendala persoalan di kelas. Anak-anak punya kendala di kelas, jadi saya rasa senang kita bisa sharing, bisa dapat jalan keluar. Baik, saya juga merasa senang karena bisa berbagi jalan keluar untuk walaupun solusinya Pak yang temukan sendiri, tapi dengan adanya diskusi antara saya dengan Pak sehingga bisa menemukan solusinya. Dan saya berharap bahwa saya tetap membuka hati untuk pada hari-hari selanjutnya ketika Pak menghadapi situasi atau masalah lagi, saya tetap menerima untuk bisa kita saling sharing. Dan saya jamin juga Pak bahwa saya berkomitmen bahwa saya akan menjaga kerahasiaan apapun itu antara saya dengan Pak yang tahu. Sukses selalu Pak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Ibu Ipon. Ya, Ibu telah melakukan coaching tadi. Ya, apa hasil yang apakah sudah berjalan dengan lancar? Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu kehendaki? Semua sudah sesuai atau belum? Ya, kalau menurut saya itu dari coaching tadi saya bersama dengan si Kuci, menurut saya ya bahwa sudah berjalan lancar. Ya, benar sekali Ibu. Dari hasil pengamatan saya tadi sebagai observer, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaian coaching ini? Apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, baik Ibu, jadi dari coaching tadi Ibu bahwa menurut pengamatan saya, menurut penilaian saya Ibu bahwa yang sudah saya lakukan itu adalah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan keempat adalah telah menemukan rasa tanggung jawab kepada si coach. Dan juga Ibu bahwa dalam coaching tadi bahwa sudah ada kehadiran penuh dan juga mendengar aktif dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Benar sekali. Tadi saya tidak sebagai observer, saya juga telah melihat bagaimana Ibu telah melakukan proses coaching dengan baik. Ibu telah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, Ibu mengidentifikasi masalah, Ibu menanyakan rencana jangka panjang, serta Ibu meminta si coach untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia
sampaikan. Ibu telah melakukannya dan dari hasil pengamatan saya bagaimana Ibu telah sesuai dengan kemitraan prosesnya kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada pada si kucing. Ibu telah mendengar dengan baik dan dari hasil pendengaran itu Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berwawasan sehingga si kucing dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Nah Ibu, untuk mengakhiri perbincangan kita, pertanyaan terakhir adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Baik Ibu, dari apa yang sudah kami lakukan dalam coaching tadi bahwa saya ingin mengembangkan atau saya ingin tingkatkan lagi alur ceritanya, yaitu pada lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach yang akan saya fokus ini, sehingga bisa menemukan solusi-solusi yang baik. Dan itu juga perlu saya tingkatkan lagi tentang tanggung jawab setelah melakukan coaching. Saya perlu tingkatkan itu adalah tanggung jawab, tidak hanya sebatas berbicara atau menemukannya saja, tetapi tanggung jawab untuk bisa melakukannya lebih baik. Baik Ibu, terima kasih. Saya senang sekali ada dalam perbincangan ini. Setelah kita ada dalam praobservasi, kita melakukan coaching, dan dalam fase observasi ini kita melakukannya sesuai dengan yang seharusnya. Saya berharap agar pada proses coaching selanjutnya Ibu lebih meningkatkan lagi seperti yang tadi dikatakan dalam meningkatkan semuanya sehingga proses selanjutnya lebih berjalan dengan baik. Ibu tetap semangat, lanjutkan tugas tanggung jawab dengan